Jok firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah iblis datang merusak keluarga dan hidupmu melalui 3 cara. Iblis ataupun setan datang merusak keluarga dan juga hidup orang percaya melalui 3 cara. Ada banyak kita mendengar orang Kristen, keluarga berantakan, ada masalah dan tidak datang ke gereja lagi. Salah satu sebab adalah pada pagi hari ini saya akan bagi tahu ada 3 cara setan boleh merusakkan hidup kita. Ada orang berkata, gembala, kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, bolehkah dia dirasuk setan? Kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus ataupun terima Tuhan, dia ada Yesus, tidak akan dirasuk setan, kecuali dia membuka diri dia sendiri kepada beberapa jenis pencobaan ini, godaan, dan dia boleh dirasuk setan walaupun dia pernah dibaptis dengan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Kalau dia membuka diri kepada 3 daripada hal yang saya ingin katakan pada hari ini, roh jahat boleh datang dan merasuk diri kita. Jadi jangan heran, dia jemaatkah, dia pemimpinkah, dia gembalakah, dia boleh kerasukan. Untuk beberapa hal ini yang saya mau beritahu kita pada pagi hari ini. Satu-satunya dibenci oleh iblis di muka bumi ini adalah manusia. Kenapa iblis membenci manusia? Karena manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dia sangat benci kepada makhluk yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Sebab setan ini, Lucifer ini sudah dihalau daripada surga, dijatuhkan ke bumi di mana ada manusia di sini, dan dia benci kepada keturunan Adam dan Hawa, ciptaan Tuhan yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi jangan bilang iblis ini bagus, ada hantu putih, ada hantu hitam, ada ilmu putih, ada ilmu gelap. Tidak ada, semua dia sama saja. Tidak ada yang baik dalam diri setan, ya. Semuanya jahat, ya. Karena setelah seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat, maka tubuhnya menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Itu dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan sana sampai 20 bahwa tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Roh Tuhan. Roh Tuhan. Setelah kita menerima Yesus. Tapi sebelum kita menerima Tuhan, bahwa dalam badan kita ini bukan roh Tuhan, tetapi kuasa-kuasa yang lain yang menguasai hidup kita. Jadi manusia itu sangat dibenci oleh Tuhan apabila tubuh ini kembali menjadi ciptaan Tuhan, sebab kita kembali menjadi ciptaan Allah. Rupa Allah sejak Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, diusir daripada Taman Eden itu, rupa Allah yang sempurna itu, moral yang bagus, yang suci itu sudah hilang. Setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka rupa Allah itu dikembalikan. Kita menjadi ciptaan baru, manusia yang baru. Kehidupan Tuhan ada dalam kehidupan kita, jangan kita dibenci oleh setan. Ya, jadi dia coba untuk menghancurkan terutama orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, keluarga. Jadi ketika Yesus lahir di Bethlehem dan ketika orang-orang Majus, kita dengar cerita ini ya kan, mau Christmas sudah kan, selalu kita nyanyi orang Majus ya. Herodes berkata, bila dia nampak ini 3 orang Majus datang di Yerusalem pada waktu itu, kamu bagaimana? Kami mau menyembah. Kamu tidak tahu ada raja lahir di Yerusalem ini. Wah, seluruh istana terkejut. Herodes pun terkejut. Ada raja? Coba kau cek siapa itu? Jadi mereka cakap kepada itu, beritahu itu imam-imam. Ya ada 1 raja lahir, juru selamat, Mesias. Lalu ini raja berkata, Herodes, dia beritahu kepada 3 ini orang Majus. Kamu pergi selidik tentang anak itu, di mana dia tinggal, alamat dia. Saya pun mau pergi menyembah dia. Tapi ketika mereka sudah datang menemui Yesus, malaikat Tuhan menjelma dalam mimpi, memberitahu kepada 3 orang Majus ini, jangan kamu kembali bagi informasi ini kepada Herodes, karena dia akan bunuh anak ini. Dan mereka pilih jalan yang lain. Nah, jangan bilang semua mimpi ini adalah mimpi tarang bulan ataupun mimpi kena kenyang. Ada jenis mimpi yang Tuhan bagi amaran kepada kita. Bila kita mau buat suatu keputusan, suatu hal, Tuhan bagi mimpi. Artinya jangan teruskan satu benda itu, satu hal, karena ada mimpi yang betul. Amin. Jadi Tuhan berbicara bukan hal melalui firman Tuhan, bukan melalui khotbah saja, tetapi juga melalui mimpi. Ada yang betul mimpi punya. Jadi
Herodes yang dikuasai setan ini sangat marah. Sebab itu dia rasa bahwa dia ditipu oleh 3 orang Majus itu. Lalu dia bilang, setiap orang yang anak yang di bawah umur 3 tahun ini kita bunuh. Maksudnya iblis ini tidak maha tahu. Kalau dia maha tahu, dia tahu sudah siapa itu Yesus, mana anak Allah. Dia tidak maha tahu. Jadi dia bilang agak-agak lah yang umur 2 tahun ke bawah itu hantam saya semua, bunuh semua. Jadi setan sampai hari ini dia memang membunuh manusia, terutama orang-orang percaya. Dia akan merusakkan kita seperti dia masuk dalam Herodes dan membunuh bayi yang umur 2 tahun ke bawah itu. Dan pada hari ini banyak keluarga, banyak jemaat, banyak orang percaya dirusakkan oleh 3 hal ini dalam kehidupan kita. Jadi waktu iblis datang menyerang hidup kita, rumah tangga kita, dia tidak minta izin dulu. Waktu dia datang menyerang, dia tidak minta izin. Dia tidak ketuk pintu. Iblis hanya melihat celah-celah yang terbuka luas. Semua cakap celah-celah. Iblis hanya melihat celah-celah saja. Ya, sebab dia sudah tidak ada power sudah kan, dia tidak ada kuasa merasuk kita, tetapi dia guna celah-celah dia saja. Ya, dia pandai. Sebab dia tidak boleh masuk dalam hidup kita. Jadi dia tengok, lihat poin yang dia boleh masuk dalam kehidupan kita. Jadi dia akan melihat 3 celah di dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 cara utama iblis merusak hidup kita dan rumah tangga kita, gereja kita, semua orang percaya di muka bumi ini. Yang pertama iblis akan menyerang masuk dalam kehidupan kita, merosakkan keluarga kita, rumah tangga kita, hidup orang percaya adalah kekurangan kemampuan untuk mengampuni. Yang pertama, dia akan menyerang, dia akan masuk dalam celah kalau seseorang itu kekurangan kemampuan mengampuni. Kita akan cakap, saya sudah mengampuni. Mengampuni ini ada tahap-tahap. 100% mengampuni ataupun separuh saja mengampuni. Mana satu? Kalau separuh saja, pasti ada celah dia sudah. Pengampunan daripada Tuhan adalah 100%, 100% kepada manusia. Demikian juga kita, bukan separuh saja. Bapa di surga, saya separuh, saya mengampuni dorang. Adakah begitu waktu Yesus di atas kayu salib? Bukan, sepenuh hati dia mengampuni. Jadi kalau kita bilang kita mengampuni seseorang, tetapi masih ada lagi di hati kamu, tapi dibilang yang satu benda ini saya belum mengampuni, yang lain-lain saya lupakan, tapi yang ini saya tidak mengampuni. Nah, inilah celah bagi setan masuk dalam kehidupan kita. Kekurangan pengampunan dalam Injil Matius pasal 6 14-15. Kasih pancari sana. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, bukan dia bilang separuh ya, mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Teruskan yang 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni. Yang disebut mengampuni ini adalah 100% kamu memang mengampuni, melupakan dan memberkati orang itu. Yang belum mengampuni adalah kau tidak boleh mengucapkan berkat kepada orang lain, pengampunan kepada orang lain dengan segenap hati. Susah mau berdoa, ya saya mengampuni, tapi saya tidak boleh melepaskan berkat kepada dia. Itu bukan pengampunan. Kalau memang kita boleh mengampuni seorang tuh, kita mau melihat dia diselamatkan, kita memberkati dia dalam doa-doa kita. Amin. Itulah disebut mengampuni. Pernah kan saya bersaksi itu ada seorang yang baru terima Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan dia, dia sembuh. Kemudian dia dirasuk setan lagi. Kemudian saya bilang, dia panggil lagi, gembala boleh doa kah sakit? Dan bila saya berdoa, saya tergerak. Saya bilang, kau ikut saya terima Yesus. Dia tidak boleh terima Yesus. Dia hanya mau disembuhkan tapi tidak mau terima Yesus. Wah, ini kuasa kegelapan. Dia tidak mau kita ada Yesus. Orang yang ada Yesus ada kuasa untuk mengampuni. Amin. Kalau kau tiada Yesus, kau tiada kuasa untuk mengampuni. Jadi paling penting kita memiliki Tuhan. Kalau ada Tuhan, barulah kita ada kekuatan mengampuni. Begitu simpel sekali, sederhana. Kalau kau tiada Tuhan, memang tiada kekuatan mengampuni. Tapi kalau kau ada Tuhan, kau ada kekuatan untuk mengasihi, mengampuni. Betapa sakit pun keadaan itu. Itulah di seluruh dunia, Nigeria, berapa ribu orang meninggal. Dari tahun berapa lagi. Tapi kenapa mereka tidak membalas dengan kejahatan? Karena orang Kristen di Nigeria dan seluruh dunia
memiliki kasih Tuhan. Amin. Ada kasih Tuhan. Satu kali dikuburkan, bukan satu-satu. Hantam saya sebab susah mau kubur sudah kan. Panak itu pasti mau kubur. Satu kali saja kubur. Tapi karena masih boleh mengasihi, mengampuni, karena ada Tuhan. Jadi memilih untuk mengampuni itu penting. Memilih menyimpan dendam dan kurang mengampuni langsung akan mengundangkan setan ataupun roh kepahitan masuk dalam hidup dan keluarga kita. Jadi banyak peristiwa dan ucapan dan kesalahan orang lain yang buat kita terluka. Setiap hari kita boleh terluka. Di sekolah, di tempat kerja, karena maki-maki, kawan-kawan yang jelas dengan kita punya penampilan, dengan kita punya kesuksesan. Oke, ngam sudah, puji Tuhan. Jadi, bila kita sukses, ya, kita berhasil dalam hidup kita, pasti ada orang iri hati dengan kau. Dia coba merusakkan hidup kamu, kehidupan kamu, career kamu, dia coba merusakkan. Dan itu melukakan hati kita. Tetapi kalau kita berdoa dan kita selalu ada hubungan yang intim dengan Tuhan, macam manapun 1000 kali kamu kena umpat dalam satu hari, kau boleh mengampuni orang itu. Nah, salah satu sebab kita tidak boleh bersemangat dalam bekerja, dalam melayani, dalam buat apa saja, karena ada luka-luka di hati kita, ada ketidakpuasan kepada orang lain. Dengan ucapan dia, kata-kata ketidakadilan. Ini biasa terjadi di dunia luar. Tapi sebagai orang percaya, kita harus memilih mengampuni. Amin. Setiap hari kena memilih mengampuni. Supaya berkat Tuhan itu turun dalam hidup kita. Karena Alkitab sudah cakap, kalau kamu tidak mengampuni, dia bilang, bapamu. Siapa bapakku itu? Bukan bapak kita yang di dunia ini. Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kamu. Bahaya kan? Setiap hari kita minta ampun sama Tuhan, tapi kita tidak mengampuni orang lain, bahaya. Kita kena memilih mengampuni supaya bapamu juga di surga mengampuni. Kenapa disebut bapamu di surga juga mengampuni kamu? Karena kita sebagai manusia setiap hari berdosa. Buat kesilapan. Betul kan? Adakah di sini 1 bulan 1 kali saya buat silap? Tuhan 1 bulan 1 kali saya silap itu. Ngam hari Minggu. Tidak ada, setiap hari kita buat silap. Kita sedang mendengar khotbah pun pikiran kita sudah melayang-layangan jahat. Sudah buat silap. Betul kan? Kita tengok handphone pun ada silap juga di sana. Ya, tengok khotbah tapi keluar lagi yang lain-lain. Betul kan? Banyak silap kita sebagai manusia. Puji Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Kalau tidak kita masuk surga, satu pun tiada di sini. Yang first masuk neraka Gembala James. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kematian Yesus, itulah sebabnya Bapamu juga di surga tidak mengampuni kamu. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, kita diminta mengampuni karena Tuhan senantiasa mengampuni kita setiap hari. Banyak kesilapan kita dalam ucapan kita, pandangan pikiran kita, setiap hari, setiap saat. Betul. Oleh karena darah Yesuslah kita dibersihkan. Oleh sebab itu, sebelum kau mengampuni, ada satu tip untuk mengampuni. Kau pikirlah dosa-dosa kau. Betapa banyaknya dosa kau setiap hari. Kau kiralah satu-satu kau. Oh, dia punya banyak, berkarung-karung, dia bilang. Lepas tuh, kau tengok tuh orang yang buat silap sama kau, baru satu. Rupa-rupanya banyak lagi dosa kau. Oleh sebab itu Tuhan, banyak pula dosa saya, berguni-guni pula. Saya mengampuni dia. Saya maafkan dia. Seperti yang kau mengampuni saya. Amin. Itulah cara saya. Sebelum saya mengampuni orang lain, ada kategori-kategori yang, kalau yang sedikit dia punya luka, enggak payahlah aku pikir-pikir pasal. Terus mengampuni saya kan. Tapi kalau yang tahap apa itu, gaban sudah itu, dia punya kesalahan-kesalahan tuh menyakitkan hati. Kau pikir dulu kau punya kesalahan yang tahap gaban juga. Ya betul kan, kau pikir baik-baik. Banyak pula dosa saya ini. Tapi Tuhan tidak pernah kasih genit pun, kasih kilat, cuma saya masih hidup sampai pada hari ini. Maka saya mengampuni dia. Amin. Itulah cara mengampuni. Kau kasih timbang diri kau, timbang orang lain. Sama-sama lah kami ini 2 kali 5 banyak dosa kesalahan. Mengampuni, simple kan? Nah, jadi kau dibebaskan. Jadi pengampunan ini, kalau kau tidak mengampuni, itu menjadi celah. Setan masuk dalam kehidupan kita. Panat Gembala James mengusir setan. Jadi apapun alasan,
tidak mengampuni membuatkan roh jahat tetap datang dan menyiksa kesehatan kita. Betul kan? Apapun alasan. Menyiksa hubungan kita, pergaulan kita, kawan-kawan kita tambah kurang, masa depan kita tidak cerah. Nah, saya mau bagi tahu kita, tidak ada roh jahat yang tidak menyiksa. Adakah roh jahat yang good boy punya? Dia tidak menyiksa punya. Saya datang bagus ini, saya roh jahat yang bagus, dia bilang. Tiada. Anda terikat seumur hidup dan tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu kata Tuhan Yesus. Jika kamu tidak mengampuni, maka dia bilang Bapamu yang di surga. Bapak di surga, kan dia penuh kasih. Dia mengasihi orang, dia sabar, betul. Tapi untuk satu syarat saja, dia tidak boleh terima kau masuk surga. Kalau kau sendiri tidak mengampuni orang lain. Dia mengasihi kita, apapun dosa kamu, dia mengasihi kita sebab dia bagi peluang. Tapi once kita tidak mengampuni seseorang, pintu surga tertutup buat kita. Kasihan kan? Jadi kita perlu mengampuni ya. Tidak ada roh jahat yang tidak menyiksa. Jadi kita terikat seumur hidup dan tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah, iblis suka dengan perpecahan keluarga, betul kan? Jemaat, gereja, perpecahan melemahkan hubungan keluarga, gereja dan kawan-kawan. Jadi jika kita mengampuni, maka Bapa yang di surga juga mengampuni kita. Memaafkan bukanlah satu kelemahan, tapi satu senjata, satu kekuatan Tuhan. Amin. Memaafkan itu, mengampuni bukan satu kelemahan, ya, tetapi satu kekuatan. Wah, ini satu senjata dari surga. Bahwa pengampunan yang kita lepaskan setiap hari kepada kawan-kawan, kepada keluarga kita, kepada majikan kita, itu senjata dari surga, luar biasa. Untuk memerangi setan supaya setan tidak merasuk kita, mengganggu hidup kita, keluarga kita. Jadi bila Anda mengampuni, itu bukan hanya melepaskan orang itu daripada diri kita sendiri, juga terlepas daripada ikatan-ikatan iblis, diputuskan daripada hati kita. Nah, iblis suka terikat dan bertenggek ya di hati yang tidak mengampuni. Iblis suka bertenggek bukan dipukul nunuk ragang, ataupun di sana ada rumah berhantu. Saya selalu nampak Pontianak sana, dia bilang. Di sana pun ada, dia bilang. Sebenarnya setan suka bertenggek, kau tadi mana? Di hati yang belum mengampuni. Punya banyak kuntilanak itu. Awas, balan-balan. Jangan kau bilang, tuna, di sana ada nunuk ragang itu. Di sana ada itu. Enggak, kalau kau tidak mengampuni orang, punya banyak itu bertenggek. Kau tengok yang jiwa yang di Gerasa itu kan, berapa ribu setan bertenggek dalam hatinya. Paling kurang 2.000. Yang mati masuk dalam babi itu kan 2.000. 1 batalion. Wah, artinya kalau kita tidak mengampuni, kita mengikat diri kita sendiri, bukan orang lain terikat. Kita mengikat. Dan setan bertenggek dalam hati kita, dalam jiwa kita. Mengampuni itu indah. Amin. Itu yang pertama, untuk celah masuk dan roh jahat akan datang mengganggu kehidupan kita. Jadi setiap kali ada ketidakpuasan, kemarahan, cepat-cepat mengampuni. Sebelum matahari terbenam, Alkitab cakap. Ya, sebelum matahari terbenam, kau begadu dulu bini kau, laki kau. Berhabis loh, sebelum matahari terbenam. Pas-pas lagi, sebelum matahari terbenam ya. Ada pasangan begitu, suami istri pas tadi bersaksi. Dia tahu sudah sebelum matahari terbenam, mari kita puas-puas begadu lah, laki bini. Begadu, tapi mau matahari terbenam sudah, oke lah, sorry lah, saling mengampuni. Kesaksian betul, ya. Dia lepaskan, yalah mereka settle dengan begadu lah, biasalah manusia kan, begitu kan. Yang sesaksi ini bukan kami ya, orang lain. Tapi mau terbenam sudah matahari, dia bilang mari kita settle. Doang Anda buat begitu, saya tidak buat begitu, bukan cara saya. Tapi adalah bagus begitu kan, ya. Jangan sampai malam ya. Sampai malam. Ada yang berkata, saya malam saya tidak mau tidur kalau sebelum saya mengampuni istri saya ataupun suami saya. Itu prinsip yang salah juga. Kok sakit juga, betul kan? Cepat tidur, jadi selesaikan awal-awal baru pergi tidur. Oke. Jadi paling penting kita mesti belajar mengampuni orang lain. Orang yang mengampuni happy. Amin. Ada damai, ada sukacita di hati dia. Yang kedua, celah bagi setan masuk
Nah, merusak hidup kita yang pertama tadi adalah kurangnya mengampuni. Mungkin kau sudah mengampuni, tapi kurang. Cakap kurang. Kurang ya. Macam kamu karena bagi nasi sedikit, jadi kau lapar sudah kan. Kau punya lauk itu, apalagi yang lauk sedap sekarang tuh, itu hinampuka, ikan masin, semua yang sedap-sedap. Tapi nasi kau sedikit, kurang lah bos, tambah lagi, dia bilang. Kurang aku mengampuni. Nah, tidak boleh. Mesti mau mengampuni yang segenap hati. Yang kedua, celah bagi setan merusak hidup kita dan keluarga kita adalah melalui apa yang kita lihat. Melalui apa yang kita lihat dengan mata kita. Apa yang masuk di matamu setiap hari. Mazmur 101 ayat 2 dan 3. Buku Mazmur pasal 101 ayat 2 sampai 3. Mazmur ya. Oke Kak Bos. Di atas. Oke. Mazmur 101. Oke. Ayat 2, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Lihat ya, perhati. Aku hendak perkataannya. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Perhatikan ini pakai mata ya. Tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Ayat ketiga. Tiada aku taruh di depan mataku. Semua cakap di depan mataku. Ini. Tiada aku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat padaku. Di mata kita setiap hari iblis datang. Sebab dia sudah tidak ada kuasa. Dia gunakan celah ini. Dia guna salah satu selain daripada kekurangan mengampuni adalah celah melalui apa yang kita lihat. Nah, itu yang dilakukan dengan si Hawa. Sudah Tuhan perlihatkan dia keindahan Taman Eden. Saya rasa Taman Eden itu begitu cantik. Kala-kala New Zealand, kala-kala Bali, betul kan? Di mana lagi kamu, Ciku itu selalu, mana tempat paling cantik yang kamu pernah pergi, Ciku? New Zealand, sudah pergi kan? Dia bilang, cantik, dia bilang, tempat indah, pelangi apa semua lah. Itu imagine saya bukan pernah ke sana. Tapi Taman Eden lagi cantik. Begitu indah pun si Hawa masih tertarik dengan satu pokok yang ditawarkan oleh siapa? Iblis. Pandangan pertama. Dia bilang, cantik kan ini, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Kamu rasa tumbuh-tumbuhan sah di Taman Eden? Saya rasa bukan pasal itu. Banyak bunga, banyak apa semua di sana, indah sekali. Tapi setan bilang, cantik lagi yang satu ini, dia bilang. Nah, iblis menggunakan mata untuk merusakkan sampai Adam dan Hawa terkeluar daripada Taman Eden Tuhan. Ingat, melalui mata tuh. Dia bilang, dia melihat apa yang iblis goda dia. Dia bilang, dia melihat, dia bilang, bahwa pohon itu dia melihat. Dia tergoda kan, dia melihat. Pasti pohon itu cantik. Dan ingat, pohon itu Tuhan yang cipta, bukan setan juga. Apa yang dimasuk di matamu setiap hari? Lukas pasal 11 ayat 34 sebelum saya teruskan sampai 36. Injil Lukas pasal 11 34 sampai 36. Perlihatkan di sana. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Teruskan. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi gelap, kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bahagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saya mau kasih pengertian. Dengar saya di sini tentang hal ini. Banyak orang tidak paham. Dia bilang, tubuhmu adalah pelita. Tidak mungkin pelita itu diletakkan di tempat yang gelap ataupun di tempat yang rendah, mesti di tempat yang tinggi. Maksudnya di sini tubuh kita ada pelita, artinya orang nampak, dia bercahaya, badan kita, hidup kita bercahaya.
Tetapi rahasia dia adalah mata kita, badan kita ini yang bercahaya di mata orang lain. Kehidupan yang baik itu bercahaya di hadapan orang lain. Dia bermula dari mata. Kalau mata kita melihat yang dursila, yang jahat, maka orang tidak nampak cahaya dalam badan kita. Betapa gelapnya badan itu kalau mata kita sudah melihat yang jahat. Gelapnya artinya tidak ada terang. Macam itu apa? Itu tanglung kan? Kadang-kadang bakar dia pergi di langit. Tanglung. Kalau dulu tanglung di depan rumah-rumah macam Mr. Leong kan, rumah orang Cina ada tanglung kan. Ada satu jenis tanglung yang macam belon kan, dia terangkat pergi. Saya suka tengok tuh kan. Dia taruh tuh, dia macam mana? Saya tidak tahu macam mana. Dia terangkat pergi langit tuh, macam bola tuh. Tanglung. Jadi badan kita ini macam tanglung, macam bercahaya. Orang suka cahaya. Kenapa badan kita bercahaya? Kalau mata kita betul, kalau mata kita bagus, badan kita bercahaya macam tanglung. Orang nampak cantik. Kalau mata kita jahat, itu tanglung tidak nampak. Gelap, tidak cantik. Jadi kalau mau badan kita ini bercahaya, artinya menjadi berkat kepada orang lain, bermula dari mata. Karena dia bilang, betapa gelapnya badan kau ini kalau mata kau jahat. Tidak boleh nampak cahaya. Tidak ada tanglung, tidak boleh nampak. Betapa gelapnya badan kau itu kalau mata kau sudah melihat yang jahat. Tapi kalau mata kita melihat yang bagus, maka badan yang tadi ini, yang tanglung, yang tidak ada dia punya bob itu, dia punya cahaya, ada cahaya. Dia bergantung dengan apa yang kita lihat. Kalau kita lihat itu betul, maka bercahaya. Kalau kita lihat yang salah, maka tidak bercahayalah badan kita ini. Boleh mengerti sekarang? Itulah maksud firman Tuhan. Jadi sekarang, apa yang masuk di matamu setiap hari membuatkan badan ini bercahaya ataupun membuatkan badan ini menjadi gelap? Dia bilang kalau mata sudah melihat yang jahat, betapa gelapnya itu, dia bilang gelap betul badan kita itu. Kalau sudah gelap artinya banyak roh jahat lah bahkan. Betapa gelapnya badan ini, bilang kalau itu mata sudah tidak bercahaya. Ya. Jadi kalau mau badan kita ini bercahaya, mata dulu melihat yang bagus. Jadi dia punya minyak untuk badan bercahaya adalah melihat hal-hal yang bagus. Itulah minyak dia supaya badan kita selalu bercahaya. Kalau mau badan kita selalu gelap, maka minyakilah mata dengan apa? Hal-hal yang jahat. Maka kegelapan yang nampak. Jadi sekarang, apa yang masuk di matamu setiap hari? Apa benda yang paling banyak masa digunakan oleh matamu? Apa yang kita gunakan dengan mata kita? Internet, Facebook, YouTube, film-film cemar, cerita-cerita yang nafsu, gambar-gambar hiburan, berita negatif, kebencian. Sekarang banyak di media sosial kan, kata-kata semua yang saling membenci. Betul kan? Sampai kita pun terpengaruh. Dan bukan hanya orang dunia yang menyedihkan di kalangan pendeta. Kata-kata dia, semua negatif di antara satu sama lain. Tidak ada yang membangun. Jaranglah kalau ada pendeta yang luar biasa puji Tuhan. Saya salut lah kalau ada jemaat di sini yang dengar khotbah pendeta-pendeta yang memang ucapan dia positif, tidak menyentuh hamba-hamba Tuhan yang lain. Yang dia hanya menyampaikan tentang kebenaran mengubah hati manusia. Ini setiap kali dia mau masuk khotbah, bukan punya khotbah, dia ambil itu ayat-ayat untuk menembak siano, doktrin siano. Tidak ada yang sempurna. Dan itu kita lihat setiap hari melalui mata dan imagine lah, adakah badan kita percaya? No. Tidak membangun. Tambah gelap badan kita melihat hal-hal yang tidak bagus ini. Kita mulai membenci negara, kita mulai membenci menteri, kita mulai membenci orang lain. Karena apa? Apa yang kita baca membuat mata kita, diri kita tidak bercahaya. Menimbulkan kebencian. Semua itu bukan hanya masuk di mata, tapi turun dan masuk dalam hati kita, dalam badan. Membuat badan kita bercahaya ataupun tidak. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Bercahayakah badan kita? Jadi tanglungkah? Tidak. Tambah ada kebencian, resis, kemarahan. Di TV, di video, musik, apalagi game. Nah sekarang salah satu cara iblis membunuh manusia, terutama remaja, melalui game. Banyak game-game yang selepas dia tengok, dia hayal, dia rasa dia bukan ada di dunia nyata lagi. Dia rasa dia berada dalam tuh game.
Dia membunuh orang macam tidak apa-apa. Hati-hati budak-budak kita sekarang nih. Penuh dengan orang yang main game ini, kau suruh dia apa saja, oi dia melawan tuh. Tidak mau. Mulai memberontak. Karena apa? Dikuasai oleh hiburan, ya. Jadi iblis menggunakan hiburan-hiburan untuk menyerang secara halus, menghasilkan ketakutan, nafsu, keganasan, keinginan untuk mencoba dan mengalami dan memiliki. Semua ini melalui mata. Jadi sekarang kita berada dalam satu masalah globalisasi, artinya bukan masalah lokal saja, ke seluruh dunia melalui apa yang kita lihat di tangan kita. Jadi berhati-hati. Iblis gunakan mata kita. Dia nampak celah, dia kasih masuk. Dia tawarkan lagi. Jadi kita kena hati-hati apa yang kita melihat melalui handphone kita. Bukan saja remaja sekarang yang main game. Orang tua pun suka main game. Jadi kita perlu berhati-hati. Saya cakap ini bukan untuk orang lain ya. Saya sendiri sebagai gembala, saya rasa, saya ada pengalaman yang sama dengan orang yang lain. Saya bilang, sejak zaman sosial ini, media sosial ini, wah banyak tawaran-tawaran yang membuatkan masa kita untuk membaca Alkitab hilang. Saya kena disiplin tinggi. Berbanding dengan 10 tahun dulu, tidak memerlukan disiplin baca Alkitab. Sekarang memerlukan disiplin yang kuat. Kau tahu kenapa? Sebab kau buka handphone saja, banyak tawaran hebat. Di Facebook, saya ada Facebook, buka saja, limpas lagi, ada jualan kasut, ada jualan perfume. Ini yang normal terjadi dalam hidup kita. Dan benda-benda lain. Bahkan ditawarkan lagi tutorial-tutorial yang bagus. Macam mana mau buat pipe, macam mana mau, semua yang kau rasa yang kau tidak mau delete, Pak. Betul kan? Ini kebiasaan manusia. Kita tidak mau delete, kita mau simpan-simpan. Bahkan sampai kita rasa terlalu berarti sampai kita kasih post-post orang lain. Nah itu pengalaman saya. Lalu saya terpikir, kalau ini sudah terjadi dalam hidup saya, macam mana orang Kristen yang lain ya? Macam mana remaja kita ya? Kalau saya sebagai gembala pun boleh alami begini. 2 kali 5 lah kami ini. Maksudnya perlu disiplin dalam doa, membaca Alkitab. Nah, saya kena disiplin betul-betul supaya ada masa untuk membaca Alkitab bersama dengan Tuhan. Kalau tidak, handphone ini menjadi musuh besar kita, musuh ketat kita, digunakan oleh setan. Akhirnya apa yang kita lihat, kalau itu gelap, maka gelaplah. Alkitab cakap, gelaplah seluruh badan kau itu. Wah, tidak percaya. Maksudnya tidak ada hadirat Tuhan. Maka gelaplah itu. Bahaya kan? Oleh sebab itu perhatikan baik-baik mata kita ini. Orang yang membaca Alkitab selalu pikiran dia dimurnikan. Amin. Hatinya menjadi bercahaya. Inilah cara dia. Kita perlu jaga mata kita. Mata kita yang sehat ini jaga baik-baik untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk memperlihatkan benda-benda hiburan, benda-benda yang berguna. Sehingga masa kita bersama Tuhan membaca Alkitab sudah hilang. Soalan saya, jawab sendiri. 1 bulan ini, pernahkah kamu membaca Alkitab? Satu minggu ini, pernahkah kamu membaca Alkitab? Kemarin dulu, sampai hari ini, pernahkah saudara dan saya membaca Alkitab? Jangan jawab. Jawab sendiri. Soalan saya yang kedua, 2 bulan lepas pernahkah kamu tengok handphone? 1 bulan lepas pernahkah kamu tengok handphone? Kemarin pernah tengok handphone? Malam sebelum tidur pernah tengok handphone? Awal bangun pukul 5 pernah tengok handphone? Waktu khotbah ini tengok handphone? Dan jangan jawab juga. Kita kena disiplin. Amin. Ini kita manusia sama-sama alami ini. Saya tidak tembak siapa-siapa, saya pun alami. Jadi firman Tuhan ini membuatkan kita untuk kembali disiplin, menyerahkan mata kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Selalu kita bilang, Bapak, aku persembahkan tubuh jiwa rohku.
mau kasih spesifik sedikit. Bapak, mataku juga dipersembahkan. Selama ini tubuh saya kan dipersembahkan jiwa dan roh. Sekarang mataku juga dipersembahkan kepada Tuhan. Serius, amin. Persembahkan kembali kepada mata. Saya rasa banyak orang Kristen kehilangan hadirat Tuhan bukan karena dosa yang lain, karena salah guna mata untuk melihat banyak hiburan melalui handphone. Bukan karena mabuk-mabuk, pergi main judi, bukan itu. Tapi mata dia di gereja, di rumah, di bilik, di mana-mana mata disalahgunakan. Bukan juga tengok yang dosa, tapi terlalu banyak mata digunakan untuk hal yang sia-sia itu. Jadi yang kedua, setan boleh menguasai melalui mata kita. Ya. Dan yang terakhir, celah bagi iblis merusak keluarga, kehidupan kita orang percaya adalah yang ketiga adalah mengabaikan waktu berdoa. Yang ketiga adalah mengabaikan waktu berdoa. Buku 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Buku 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Satu Tesalonika, oke, pasal 5 ayat 17, kita lihat di sana. Di depan sini tidak, oke. Buku 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, saya baca di sini. Tetaplah berdoa. Ada orang cakap ayat yang terpendek dalam Alkitab adalah maka menangislah Yesus. Bagi saya ayat yang terpendek adalah inilah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Terpendek tapi yang paling sukar dilakukan. Padahal pendek saja. Maka dicakap di sini apa? Tetaplah berdoa. Pendek saja. Well, ini pendek saja. Tapi susah ini. Tetaplah berdoa. Mengabaikan waktu berdoa. Di sini dicakap tetaplah berdoa. Kenapa? Di sini Rasul Paulus mau kita tetap berdoa, bertekun dalam doa, sebab iblis menunggu celah. Amin. Dia menunggu celah. Kalau kau tidak berdoa saja, di sana dia hantam kau. Kita ada pengalaman masing-masing, kurang berdoa, banyak masalah terjadi dalam hidup kita, dalam kerohanian kita. Kurang berdoa, apalagi tidak berdoa langsung. Hal-hal yang remeh-temeh boleh menghimpit hidup kita, keluarga kita kalau kita kurang berdoa. Jadi alam roh ini nyata, setan ini ada. Kita perlu kembali dalam doa pribadi kita, ya. Dalam Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan sana, bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita diminta bertekun dalam berdoa. Bertekun itu artinya setiap hari bertekun. Macam manapun kau susah, bertekunlah dalam doa. Kau kerja kah di mana kau berada, bertekun dalam doa. Saya masih ingat, saya baru umur 17 tahun, habis SBM. Saya mengenal Tuhan. Saya kerja security waktu itu 2 bulan di sini Karamusing. Tapi saya ada kehidupan doa yang disiplin. Kenapa saya cakap begitu? Betul. Asal rehat pukul 10 saya pergi tandas. Saya pergi tandas, saya berdoa. Tengah hari saya makan sekejap, saya pergi berdoa. Tidak tempat berdoa, tapi saya pergi tandas. Sebab banyak tandas di sana, saya masuk, saya berdoa. Saya kerja di Singapura, waktu rehat ataupun makan tengah hari, di kapal besar sana, saya pergi tempat tinggi sana, sudut-sudut, rehat 2 jam, saya berdoa. Cepat-cepat saya makan, saya tak bawa sedia nasi lemak, saya makan terus saya berdoa. Karena saya tahu kalau saya tidak berdoa, habis saya. Banyak mujizat terjadi sewaktu saya berdoa. Oleh sebab itu jangan bilang tidak masa berdoa. Dimanapun kita ada masa berdoa. Amin. Di tandas, di kereta. Dari kau saja mau berdoa ataupun tidak. Oleh sebab itulah celah yang terakhir yang setan mau ganggu kita adalah ketika kita tidak berdoa ataupun kurang berdoa. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, boleh pancarkan di sana.
Ini yang Yesus lakukan sewaktu dia ada di muka bumi. Dalam hidupnya sebagai manusia, saudara dan saya manusia, betul kan? Yesus pernah menjadi manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia, ini benteng pertahanan Yesus waktu dia berinkarnasi menjadi manusia. Fisikal dia seperti kita. Karena kalau dia tidak berdoa, sebab ketuhanan dia, keilahiannya tidak ada dalam badan dia. Dia bergantung penuh kepada Bapa di surga melalui doa macam kita pada hari ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah, bukan dia bilang dalam hidupnya sebagai Tuhan. Kalau Tuhan tidak payah berdoa. Tapi dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada dia, Bapa di surga, yang sanggup menyelamatkan dia. Tengok, dia bilang sanggup menyelamatkan dia. Keyakinan dia tuh, dia bilang Bapa di surga sanggup menyelamatkan saya. Kenapa? Doa. Amin. Sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Wow, ini betul-betul luar biasa. Kalau kita kembalikan kehidupan ini, ya, kehidupan yang 100% memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Yang kedua, kita kembalikan disiplin mata kita untuk melihat khususnya firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah ini, tidak mengabaikan waktu doa. Pasti Tuhan akan menjaga kita daripada celah-celah setan dalam kehidupan kita. Amin. Saya tidak tahu berapa orang setelah saya sampaikan ini, saya pun alami berapa ramai orang percaya di seluruh dunia yang mengalami keadaan ini. Adakah mereka dalam tahap sekarang ada kekuatan mengasihi ataupun kurang mengasihi, sudah tidak dapat mengampuni orang lain? Ataupun sudah dikuasai melalui mata mereka terlalu banyak hal-hal yang bagus, tidak dosa, tapi menghilangkan waktu mereka bersama Tuhan. Tidak ada masa baca Alkitab. Saya mau beritahu satu rahasia, karena saya alami sendiri. Semakin saya membaca, melihat di YouTube, walaupun bukan dosa, termasuk mendengar khotbah sendiri, ataupun lagu-lagu rohani, cakaplah 2-3 jam, tetapi saya kehilangan hubungan dengan tidak berdoa, saya tidak merasa hadirat Tuhan. Termasuklah hal-hal rohani yang dilihat dalam YouTube. Boleh paham kan? Artinya Tuhan mau mata ini diserahkan pada dia. Betul-betul. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada waktunya. Kamu tahu apa maksudnya ini? Berbahagia yang mata yang selalu melihat firman Tuhan. Amin. Dia menjadi seperti pohon. Maksudnya selalu ada hadirat Tuhan. Kamu tidak percaya, kamu coba. Kamu tidak baca Alkitab, kamu cobalah lihat hiburan-hiburan walaupun tidak berdosa sampai 2-3 jam, dan kamu kehilangan waktu berdoa membaca Alkitab. Dia ada hadirat Tuhan, sudah kering. Dan waktu itu bila kamu kering, kamu membaca Alkitab sudah susah sudah. Mau kembalikan kerinduan membaca Alkitab itu. Kecuali kita disiplin kembali untuk hal-hal yang di dalam handphone, di media sosial semua itu, dan mengambil waktu cukup untuk membaca Alkitab dan berdoa. Amin. Kalau tidak ada Alkitab pun sengaja disiplinkan diri. Saya tidak mau tengok handphone ini dalam 4-5 jam. Nanti petang lah saya mau disiplin 1 jam saja. Betul, kalau mau hadirat Tuhan kembali dalam kehidupan kita. Jadi iblis datang merusak keluarga dan hidup kita melalui 3 cara ini. Kekurangan kekuatan untuk mengampuni. Yang kedua, melalui apa yang kita lihat. Yang ketiga adalah mengabaikan waktu berdoa. Jadi apabila ketiga hal ini kita lakukan kembali, yaitu mengampuni dengan sepenuh hati, mendisiplinkan apa yang kita lihat, dan juga disiplin waktu berdoa, barulah ada kesegaran dalam kerohanian kita. Sedihnya banyak orang bergantung sekarang kebangun rohani melalui KKR, melalui pendeta-pendeta besar. Karena mereka anggap mereka boleh dapat kebungan rohani lewat khotbah,
lewat KKR yang mereka ikut. Bukan. Kebangunan rohani kamu tidak akan dapat di sana kecuali kamu siap dari rumah. Kebangunan rohani terdapat dalam 3 poin ini. Walaupun kamu di rumah saja, kamu akan mengalami kebangunan rohani. Kepenuhan Roh Kudus, hadirat Tuhan. Kalau kita ada kekuatan mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Kalau mata ini kita serahkan untuk Tuhan, untuk membaca hal-hal yang bagus, dan juga ada waktu berdoa untuk dia. Betul kan? Kamu sendiri akan mengalami kebangunan rohani dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tangkap poin ini baik-baik, karena ini akan memberi kehidupan kepada spirit kita, kepada kerohanian kita. Jika kita disiplinkan, mulai melakukan apa yang saya sampaikan pada hari ini, Tuhan akan bekerja, mengubah dan melakukan penerobosan dalam hidup kita, dan kita tidak pernah kering lagi. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran sungai, yang menghasilkan buah pada waktunya.